Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari dengan NIM 2304032, Prodi PTI semester 5. Dosen pengampu Bapak Fauzi Erwis, Eskom Mkom, matkul e-learning. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi berikutnya, yaitu transmisi media. Sebelum kita memasuki pelajaran berikutnya, di sini saya akan menjelaskan, kita akan membahas materi sebelumnya. Jadi materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perangkat jaringan komputer. Jadi sebelum kita memasuki materi berikutnya, adapun dari pengertian dari perangkat jaringan komputer adalah komponen atau alat yang digunakan untuk menghubungkan dan mengelola komunikasi antar komputer dalam satu jaringan. Perangkat ini memungkinkan data ditransfer dari satu perangkat ke perangkat lain, baik dalam jaringan lokal LAN atau maupun jaringan yang lebih luas, WAN atau internet. Dan jenis perangkat jaringan. Yang pertama itu ada NIC atau Network Interface Card atau kartu jaringan. Kartu jaringan ini adalah komponen yang berfungsi sebagai penghubung antara komputer dengan jaringan, sehingga komputer bisa saling berkomunikasi, bertukar data, dan mengakses sumber daya bersama seperti printer atau koneksi internet. Ini juga berfungsi untuk mengirim dan menerima data ke dan jaringan, mengubah data digital dari komputer menjadi sinyal yang bisa ditransmisikan lewat media jaringan seperti kabel atau gelombang radio. Dapat memberi alamat fisik atau MAC address ke perangkat sebagai identitas unik dalam jaringan. Jenis-jenisnya itu, yang pertama ada NIC kabel atau wired NIC. Ini tuh terhubung ke jaringan menggunakan kabel atau biasanya kabel internet. Dan yang kedua ada NIC nirkabel atau wireless NIC. Ini tuh terhubung ke jaringan melalui sinyal WiFi tanpa kabel. Selanjutnya ada NIC eksternal, yang dimana kartu jaringan yang bisa dihubungkan lewat USB atau slot eksternal, cocok untuk perangkat tanpa nirkabel. Dan yang terakhir itu ada NIC internal. Kartu jaringan ini yang terpasang langsung di dalam motherboard komputer. Adapun contohnya itu seperti laptop modern, biasanya sudah memiliki wireless NIC untuk WiFi dan wired NIC atau port LAN untuk koneksi kabelnya. Terus contohnya juga itu di komputer desktop sering memiliki NIC internal yang bisa ditambahkan atau diganti sesuai kebutuhan. Yang kedua itu ada hub. Hub adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer
atau perangkat lain dalam satu jaringan lokal atau LAN, sehingga mereka bisa saling bertukar data. Hub ini berfungsi untuk yang pertama itu mendistribusikan data dari satu perangkat ke semua perangkat lain yang terhubung ke hub. Terus berfungsi juga untuk bertindak sebagai titik pusat dalam jaringan, di mana semua kabel jaringan dari perangkat lain tersambung. Dan ada juga berfungsi tidak pintar dalam mengelola data. Semua data yang masuk akan dikirim ke semua port, bukan hanya ke tujuan yang ditepati. Terus ciri-cirinya itu ada yang pertama, bekerja pada layer pertama atau physical layer dalam model OSI. Terus juga tidak bisa menyaring atau mengatur lalu lintas data. Terus juga tidak mengetahui alamat MAC atau MAC dari perangkat-perangkat yang terhubung. Terus juga ciri-cirinya itu bisa memiliki beberapa port REJ-45 untuk kabel Ethernet. Dan adapun cara penggunaannya adalah yang pertama itu digunakan dalam jaringan kecil untuk menghubungkan ke beberapa komputer, misalnya di laboratorium komputer sekolah. Dan sekarang juga sudah jarang digunakan karena sudah banyak digantikan oleh switch yang lebih efisien dan cerdas. Selanjutnya kita akan membahas tentang switch. Switch itu adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer atau perangkat lain dalam satu jaringan lokal atau LAN, dan mengirimkan data hanya ke perangkat tujuan saja, bukan ke semua perangkat seperti hub. Jadi kalau hub itu kan mengirimnya ke semua perangkat, sedangkan kalau switch ini tuh dikirim hanya ke satu perangkat saja. Terus switch ini juga berfungsi untuk menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan, misalnya seperti komputer, printer, dan server, dan juga meneruskan data hanya ke perangkat tujuan berdasarkan alamat MAC-nya. Terus juga berfungsi untuk mengurangi lalu lintas jaringan yang tidak perlu karena tidak di broadcast ke semua perangkat seperti hub. Kalau hub tuh dia kan broadcastnya ke semua perangkat, kalau switch ini tidak. Terus juga berfungsi untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi jaringan. Cara kerjanya itu misalnya saat perangkat A mengirim perangkat data ke perangkat B, jadi switch itu akan yang pertama tuh dia akan melakukan membaca alamat MAC tujuan dari data. Terus yang kedua, mengecek dalam tabel MAC miliknya untuk mengetahui port tujuan. Dan yang ketiga, meneruskan data hanya ke port tersebut, bukan ke semua data. Jadi terdapat perbedaan antara switch dan hub itu. Yang pertama, kalau switch itu di bidang kecerdasan pintar mengelola data berdasarkan MAC-nya, sedangkan hub itu tidak pintar karena dia membroadcast semua data. Terus kalau masalah layar OSI, switch itu memiliki layar pertama, sedangkan hub itu layar kedua. Terus efisien, kalau switch itu lebih rendah efisiensinya, sedangkan hub itu tinggi. Kalau keamanan itu switch lebih aman, sedangkan hub itu dia rentan terhadap sniffing. Kalau kecepatan itu
switch lebih cepat dibandingkan hub-hub itu lebih lambat. Jadi contoh penggunaannya itu misalnya di kantor atau sekolah, untuk menghubungkan komputer dalam satu jaringan LAN. Ada juga dalam data center untuk menghubungkan server ke jaringan internal. Dan ada juga dalam rumah yang memiliki banyak perangkat kabel atau via internet. Lanjut, kita minggu kemarin juga sudah membahas tentang router, yang dimana router ini adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan komputer dan meneruskan data antar jaringan tersebut. Router juga berfungsi bekerja di lapisan jaringan layer ketiga dari model OSI tadi dan menggunakan alamat IP untuk menentukan jalur terbaik bagi data agar sampai ke tujuan. Jadi fungsi utama dari router ini adalah yang pertama, menghubungkan jaringan. Misalnya menghubungkan jaringan lokal LAN ke internet WAN. Terus juga berfungsi untuk mengarahkan lalu lintas data. Karena router ini memutuskan rute yang terbaik yang harus dilalui oleh paket data agar sampai ke tujuan. Dan yang ketiga itu berfungsi membagi koneksi internet. Seperti di rumah atau di kantor, router memungkinkan beberapa perangkat menggunakan satu koneksi saja secara bersamaan. Dan yang keempat itu berfungsi untuk keamanan jaringan. Karena router dapat dilengkapi dengan firewall-nya atau fitur keamanan lain untuk memfilter lalu lintas yang masuk dan keluar. Adapun jenis-jenis dari router adalah yang pertama, router kabel atau wired, yang dimana ini tuh menggunakan kabel internet untuk koneksi. Terus juga ada router nirkabel atau wireless. Nirkabel ini menyediakan koneksi WiFi. Terus ada router enterprise. Ini tuh digunakan di perusahaan besar dengan fitur lanjutan seperti manajemen trafik, VPN, dan QoS. Contoh penggunaannya itu seperti di rumah, router WiFi menghubungkan modem internet dengan perangkat seperti laptop, HP, smart TV, dan printer. Jadi memungkinkan semuanya untuk terkoneksi ke internet dan satu sama lain. Nah, minggu lalu juga kita kan sudah membahas tentang access point atau AP, yang dimana access point ini adalah perangkat jaringan yang memungkinkan perangkat wireless atau nirkabel seperti laptop, smartphone, atau tablet untuk terhubung ke jaringan lokal atau LAN hanya dengan menggunakan WiFi. Jadi fungsi utama dari access point ini adalah yang pertama itu dia menyediakan koneksi WiFi. Karena access point bisa mengubah sinyal kabel atau internet menjadi sinyal nirkabel WiFi, sehingga perangkat wireless itu bisa terhubung ke jaringan. Dan yang kedua, dia bisa memperluas jangkauan jaringan WiFi. Karena access point ini bisa digunakan untuk memperluas sinyal WiFi dari router utama, terutama di daerah yang sinyalnya lemah seperti ruangan jauh atau terhalang oleh dinding. Dan
Ketiga juga berfungsi untuk menghubungkan perangkat ke jaringan kabel, karena beberapa akses point itu memiliki port LAN tambahan kan. Jadi memungkinkan kamu menghubungkan perangkat kabel seperti PC itu ke jaringan juga. Dan selanjutnya ada juga contoh penggunaannya, misalnya di sekolah atau di kantor besar nih. Kan pasti menggunakan beberapa akses point agar seluruh area itu punya sinyal wifi yang kuat. Kalau di rumah besar itu pasti akses point tambahan bisa digunakan agar sinyal wifi kuat di semua ruangan. Nah, kemarin juga kita sudah membahas tentang modem. Adapun pengertian dari modem itu adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk mengubah atau modulasi dan demodulasi sinyal dari digital dari komputer menjadi sinyal analog agar bisa dikirim melalui saluran komunikasi seperti kabel telepon, kabel koaksial atau serat optik, dan sebaliknya. Terus juga nama modem ini berasal dari gabungan kata modulator dan demodulator. Jadi modem ini juga memiliki fungsi utama. Yang pertama ada fungsinya tuh untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet, karena modem juga menjadi penghubung antara jaringan rumah atau kantor dan penyediaan layanan internet. Terus berfungsi juga untuk mengubah sinyal digital analog dan sebaliknya. Modulasi itu adalah mengubah data digital menjadi sinyal analog agar bisa dikirim lewat saluran ISP atau layanan internet. Terus sedangkan demodulasi itu mengubah sinyal analog dari ISP menjadi data digital agar bisa dipahami oleh komputer. Dan jenis-jenis modem ini ada tuh yang pertama modem DSL atau gunakan salur telepon tapi bukan dial-up, contohnya seperti IndiHome. Terus modem kabel, contohnya itu gunakan jaringan TV, kabel untuk akses internet. Dan ada juga modem fiber optik, digunakan untuk jaringan yang berbasis serat optik saja. Dan ada modem seluler, jadi gunakan jaringan seluler kita itu kalau nggak 4G, 5G. Umumnya dipakai untuk koneksi mobile atau portable. Contoh penggunaannya, misalnya itu kalau kamu memakai modem wifi bawaan ISP, itu biasanya gabungan dari antara modem, router, dan akses point dalam satu perangkat. Terus juga kalau kamu pakai modem USB, itu tuh menghubungkan HP atau laptop ke internet lewat jaringan seluler. Lanjut, repeater. Repeater itu adalah jaringan yang berfungsi untuk menguatkan dan memperluas jangkauan sinyal dalam jaringan, khususnya sinyal wifi. Repeater ini menerima sinyal dari sumber, biasanya router atau access point, lalu memancarkannya kembali agar bisa menjangkau area yang lebih luas lagi. Fungsi utama dari repeater ini juga satu, untuk memperluas jangkauan wifi.
karena digunakan di area yang sinyal wifi dari router utama lemah atau tidak terjangkau. Misalnya di ruangan jauh atau lantai yang berbeda atau bahkan area dengan banyak penghalang. Terus yang kedua, mengurangi area dead spot atau titik mati, karena bisa membantu agar seluruh rumah atau gedung bisa menggunakan sinyal internet yang lebih stabil lagi. Cara pengerjaan dari repeater itu adalah yang pertama, repeater menangkap wifi dari router. Terus juga yang kedua tersebut dibuat lagi atau ulang. Terus yang ketiga, dipancarkan kembali ke area sekitarnya. Jadi repeater ini kerja dengan menangkap dan memancarkan ulang sinyal. Biasanya kecepatan internet di area yang terhubung ke repeater sedikit lebih lambat dibandingkan langsung ke router. Baiklah, kita akan membahas tentang media transmisi, yang dimana media transmisi ini adalah media atau jalur fisik yang digunakan untuk mengirimkan sinyal atau data dari satu perangkat ke perangkat lain dalam sebuah jaringan komunikasi. Media ini berfungsi sebagai penghubung antara pengirim dan penerima agar informasi dapat tersampaikan dengan baik. Media transmisi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada media terpandu atau guided media. Media ini menggunakan kabel fisik seperti kabel tembaga atau twisted pair, koaksial atau serat optik untuk mentransmisikan sebuah data. Dan yang kedua ada media tak terpandu atau unguided media, yang dimana media ini menggunakan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan melalui udara tanpa menggunakan kabel seperti gelombang radio, gelombang mikro, dan inframerah. Yang pertama, kita akan membahas tentang media transmisi terpandu atau guided transmission media. Media transmisi terpandu adalah media penghantar yang menggunakan kabel fisik sebagai jalur untuk mengirim sebuah data atau sinyal dari satu perangkat jaringan ke perangkat lainnya. Artinya, data berjalan melewati jalur tertentu secara fisik, seperti kabel tembaga atau serat optik. Ciri-ciri dari media transmisi terpandu ini, yang pertama, menggunakan kabel nyata atau fisik, dan yang kedua, data bergerak melalui jalur tertentu, tidak menyebar di udara. Terus yang ketiga, lebih aman dan stabil dibandingkan media tak terpandu. Terus juga yang keempat, umumnya ini tuh digunakan dalam jaringan lokal atau LAN atau jaringan kabel besar atau WAN. Adapun contoh dari transmisi terpandu itu, yang pertama ada kabel twisted pair, yang dimana artinya adalah jenis kabel jaringan yang terdiri dari dua konduktor atau biasanya tembaga yang dipilin satu sama lain untuk mengurangi gangguan elektromagnetik atau interferensi dari luar maupun dari kabel lain di sekitarnya.
Adapun struktur dasarnya, yang pertama terdiri dari 2 kawat tembaga yang dilapisi isolator. Terus juga setiap pasang kawat dipilih untuk mengurangi crosstalk atau gangguan antar kabel dan interferensi elektromagnetik atau MII. Media terpandu ini juga ada mempunyai jenis-jenis, yaitu ada 2 jenis. Yang pertama ada UTP, terus yang kedua ada STP. Sekarang kita akan membahas tentang UTP atau Unshielded Twisted Pair. Adalah kabel jaringan yang terdiri dari beberapa pasang kabel tembaga yang dipilih dan dibungkus hanya dengan lapisan isolasi plastik tanpa dengan logam atau pelindung khusus terhadap gangguan elektromagnetik. Struktur kabel UTP ini terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, kawat tembaga atau konduktor. Kawat tembaga ini inti dari kabel yang menghantar sinyal listrik atau data. Terus biasanya terbuat dari tembaga padat atau solid, atau kawat tembaga serabut atau stranded. Kabel UTP ini mempunyai struktur, yaitu beberapa komponen utama. Yang pertama ada kawat tembaga atau konduktor. Kawat tembaga ini inti dari kabel yang menghantarkan sinyal listrik atau data. Biasanya terbuat dari tembaga padat atau solid, atau kawat tembaga serabut atau stranded. Dan juga setiap kabel adalah konduktor tunggal atau beberapa helai kecil tergantung jenisnya. Yang kedua ada pasangan terpilih atau twisted pair. Kabel UTP memiliki pasang kabel tembaga, jadi totalnya itu ada 8 kabel. Terus setiap pasang kabel dipilih untuk mengurangi gangguan elektromagnetik dan crosstalk agar pasangan kabel. Terus pola pilihnya itu berbeda untuk setiap pasang untuk membantu mengurangi interferensinya. Yang ketiga ada kode warna kabel. Setiap kabel memiliki warna yang berbeda-beda untuk memudahkan pas identifikasi. Misalnya putih oranye itu oranye, putih biru itu biru, putih hijau itu hijau, dan putih coklat itu coklat. Dan yang keempat isolasi atau insulation. Setiap kawat pasti dilapisi dengan lapisan plastik isolator, biasanya dari bahan polietilen. Terus juga berfungsi untuk mencegah hubungan arus pendek antar kabel. Dan yang kelima, pelindung luar atau outer jacket. Lapisan paling luar yang berupa selubung plastik atau jaket yang melindungi kabel dari kerusakan fisik. Biasanya terbuat dari polyethylene chloride atau low smoke zero halogen untuk lingkungan tertentu. Contoh konfigurasi UTP itu ada 2. Yang pertama T568B dan yang kedua T568B. Yang T568B ini paling umum di Indonesia. Jadi contohnya itu yang pertama putih oranye, kedua oranye, ketiga putih hijau, keempat biru, dan yang kelima putih biru, keenam hijau, yang ketujuh ada putih coklat, dan yang kedelapan ada coklat. Nah,
Itulah penjelasan tentang jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu UTP. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis STP. STP itu adalah singkatan dari Shielded Twisted Pair, yaitu jenis kabel twisted pair yang memiliki lapisan pelindung atau shielding tambahan untuk mengurangi gangguan elektromagnetik dan crosstalk atau interferensi antar kabel. Jadi kabel STP itu terdiri dari pasangan kabel tembaga yang dipilin sama seperti UTP, namun dibungkus dengan pelindung logam, foil atau anyaman kawat tembaga untuk meningkatkan perlindungan terhadap gangguan luar. Nah, struktur kabel STP itu memiliki struktur dasar seperti kabel UTP, tetapi dengan tambahan lapisan pelindung shielding untuk mengurangi interferensi. Shielding ini bisa berupa foil atau aluminium, bahkan bisa anyaman kawat logam. Adapun komponen struktur kabel STP itu yang pertama konduktor atau copper wires. Konduktor ini inti kabel yang terbuat dari tembaga yang berfungsi untuk penghantar sinyal dan terdiri dari 4 pasangan kabel tembaga. Jadi dia berjumlah 8 kabel, dipilin secara berpasangan atau twisted pair. Yang kedua, insulation atau isolasi. Setiap kawat tembaga dilapisi bahan insulator, biasanya polietilen, terus juga mencegah hubungan arus pendek antar kabel. Yang ketiga ada twisted pair atau pasangan kabel yang terpilin. Jadi ada 4 pasangan kabel yang dipilin untuk mengurangi crosstalk atau gangguan antar pasangan kabel. Dan pilihan ini juga berfungsi untuk menangkal interferensi internal. Yang keempat ada shielding atau pelindung. Inilah pembeda utama antara STP dan UTP. Kalau STP itu mempunyai shielding, sedangkan UTP itu tidak. Jadi pelindungnya itu bisa berupa foil atau aluminium foil di sekitar setiap pasang kabel, digunakan pada FTP. Terus juga anyaman kawat logam atau braided shield mengelilingi seluruh kumpulan kabel. Dan ada juga gabungan keduanya pada kabel yang berkualitas tinggi. Jadi fungsi utamanya itu untuk sinyal dari gangguan elektromagnetik dan radio frekuensi interferensi. Dan yang kelima ada drainware atau opsional. Drainware ini kawat logam tak berisolasi yang menyentuh pelindung logam dan digunakan untuk grounding atau pembuangan gangguan ke tanah. Terus yang keenam ada outer jacket atau bisa dibilang selubung luar. Lapisan paling luar yang terbuat dari plastik kuat, biasanya PVC, atau melindungi semua bagian kabel dari kerusakan fisik, kelembapan, dan bahan kimia. Nah, selanjutnya ada contoh jenis STP dan struktur shieldingnya. Jenis kabelnya itu STP, shieldingnya itu anyaman logam menyelimuti semua pasangan. Terus FTP atau foiled twisted pair, shieldingnya itu satu lapisan foil
di luar semua pasangan kabel. Terus ada shielded plus violet twister pair-nya itu pasti setiap pasang kabel diselimuti foil, lalu semuanya dilindungi anyaman logam. Terus yang terakhir ada F atau TP. Foil menyelimuti semua pasangan mirip FTP, tetapi ini kabelnya itu seperti UTP. Jadi perbedaan antara UTP dan STP itu sedangkan kalau singkatannya itu UTP itu unshielded twisted pair, sedangkan STP itu shielded twisted pair. Jadi kalau di pelindung atau shielding, kalau UTP itu tidak ada shielding, sedangkan STP itu ada shielding. Terus perlindungan terhadap interferensi kalau di UTP itu rendah, sedangkan di STP itu tinggi, lebih tahan terhadap elektromagnetik dan RFI. Kalau masalah struktur tuh UTP itu hanya isolasi plastik per kabel, sedangkan STP itu tambahan pelindung logam di luar kabel atau tiap pasang. Terus biaya UTP itu lebih murah, sedangkan STP itu lebih mahal. Kalau UTP itu lebih fleksibel dan ringan, sedangkan STP itu lebih kaku karena shielding. Masalah instalasi UTP itu mudah, tidak butuh grounding, sedangkan STP itu lebih rumit, terus butuh juga grounding. Kalau penggunaan umumnya tuh kalau UTP itu seperti kantor, rumah, jaringan LAN biasa. Sedangkan STP itu di industri, pabrik, lingkungan dengan banyak gangguan. Nah, itu kita sudah membahas tentang kabel twisted pair. Sekarang kita akan membahas kabel koaksial. Kabel koaksial adalah jenis kabel transmisi data yang terdiri dari inti konduktor yang dikelilingi oleh beberapa lapisan pelindung, termasuk isolator, pelindung logam, shielding, dan selubung luar, yang semuanya tersusun secara konsentris atau koaksial. Adapun beberapa struktur kabel koaksial ini, yang pertama inti konduktor atau core konduktor, berfungsi untuk bagian utama yang menghantarkan sinyal listrik atau data. Bahannya umumnya itu terbuat dari tembaga murni atau solid copper, terus bisa juga dari baja yang berlapis tembaga, supaya lebih murah dan cukup kuat. Jenis sinyal yang dibawa itu sinyal analog atau digital, seperti sinyal TV, internet broadband, atau CCTV. Jadi semakin baik kualitas bahan, misalnya tembaga murni, maka semakin kecil juga hambatan dan lebih baik kualitas transmisi sinyal. Selanjutnya ada isolator atau insulator. Ini tuh berfungsi untuk memisahkan inti konduktor dan pelindung logam atau shielding agar tidak terjadi hubungan pendek, dan juga dapat membantu menjaga bentuk dan kekuatan sinyal yang dapat mengurangi distorsi. Bahannya itu terbuat dari plastik berbusa atau foam polyethylene
atau bahan isolator lain yang memiliki konstanta dielektrik rendah. Jadi, kualitas dan ketebalan isolator itu sangat mempengaruhi impedansi dan jarak transmisi kabel. Nah, sekarang kita akan membahas yang ketiga, itu shielding atau pelindung logam. Shielding ini berfungsi untuk melindungi sinyal dari gangguan eksternal seperti elektromagnetik interferensi dari kabel listrik, mungkin bahkan motor atau perangkat elektronik. Dan radio frekuensi interferensi itu gangguannya eksternal itu dari sinyal radio atau gelombang radio. Adapun jenis shieldingnya yaitu berupa foil aluminium, umumnya pada kabel standar. Terus ada juga anyaman kawat tembaga atau logam, lebih kuat digunakan pada kabel berkualitas tinggi. Terus ada beberapa kabel memakai kombinasi foil plus anyaman untuk perlindungan ganda. Jadi semakin baik shieldingnya, semakin bersih juga sinyal yang kita terima, apalagi untuk transmisi jarak jauh atau lingkungan berinterferensi tinggi. Selanjutnya ada outer jacket atau selubung luar. Outer jacket ini berfungsi untuk melindungi seluruh bagian dalam kabel dari tekanan fisik, goresan, air, panas, bahan kimia, atau kondisi lingkungan lainnya. Outer jacket ini biasanya terbuat dari polyvinyl chloride atau bahan plastik yang tahan cuaca. Jadi jenis dan ketebalan selubung disesuaikan dengan lingkungan pemasangan. Misalnya kita memasangnya itu di indoor atau outdoor, bahkan di bawah tanah. Jadi dan adapun karakteristik dari kabel koaksial, yang pertama ada media terpandu atau guided media, yang artinya kabel koaksial adalah media transmisi terpandu, yaitu sinyal mengalir melalui jalur fisik atau kabel, berbeda dengan media tak terpandu seperti WiFi. Karena kabel koaksial menyalurkan sinyal melalui inti tembaga di dalam kabel. Terus yang kedua ada tahan gangguannya itu sangat baik. Mengapa tahan? Karena kabel koaksial ini memiliki beberapa lapisan pelindung logam atau shielding yang melindungi dari elektromagnetik interferensi, yaitu gangguan dari perangkat elektronik, dan melindungi dari radio frekuensi interferensi, gangguan dari sinyal radio atau gelombang mikro. Dan ini juga membuat sinyal lebih stabil dibandingkan kabel UTP yang tidak memiliki shielding. Yang ketiga, kecepatannya itu sedang, karena kecepatan transmisi kabel koaksial biasanya lebih tinggi daripada kabel twisted pair atau UTP atau STP lama seperti prima. Terus ini juga tapi ini lebih rendah dibandingkan kabel serat optik atau fiber optik. Yang untuk aplik ini misalnya seperti TV kabel, TV analog, internet web. Kalau masalah jaraknya ini bisa mencapai ratusan meter. Pemungutan sinyal atau repeater, kabel koaksial masih bisa menghantarkan sinyal dengan kualitas baik hingga 100 sampai 500 meter tergantung jenis dan kualitas kabel tadi.
Jadi untuk membandingkannya itu, kalau UTP itu maksimal kurang lebih 100 meter, sedangkan fiber optik itu mencapai puluhan kilometer. Dan yang kelima ada konektor umum. Kabel koaksial menggunakan konektor khusus untuk menghubungkan ke perangkat. Itu yang pertama ada BNC atau Bayonet Nail Concealment. BNC ini digunakan pada sistem CCTV, perangkat video, dan beberapa jaringan komputer lama. Ciri-cirinya tuh sistem kunci bayonet atau diputar dan dikunci. Terus yang kedua ada FTP. FTP ini umumnya digunakan pada TV kabel dan antena parabola. Ciri-cirinya tuh berulir dan dipasang dengan cara diputar. Jadi yang dapat kita ambil dari kabel koaksial ini adalah media kabel terpandu yang andal dengan perlindungan sinyal yang kuat dan jarak jangkauan lebih jauh dibanding UTP. Namun saat ini penggunaannya mulai tergantikan oleh fiber optik dan kabel UTP kategori tinggi karena tergantung kebutuhan. Adapun contoh penggunaan kabel koaksial ini, yang pertama TV kabel. Karena kabel koaksial ini digunakan untuk menyalurkan sinyal televisi kabel dari pusat penyedia layanan ke rumah pelanggan. Kabel ini mampu membawa sinyal frekuensi tinggi dengan gangguan minimal sehingga gambar dan suara TV tetap jernih. Umumnya kabel koaksial juga menghubungkan kotak set-top box dengan antena atau jaringan kabel. Yang kedua ada antena televisi. Karena kabel koaksial itu menghubungkan antena TV dengan televisi. Jadi sinyal yang ditangkap antena ini misalnya sinyal UHP atau FHP, terus diteruskan melalui kabel koaksial tanpa banyak gangguan. Terus juga shielding kabel ini melindungi sinyal dari interferensi sehingga gambar di TV lebih stabil dan jelas. Terus yang ketiga ada CCTV atau kamera analog. Sistem CCTV analog ini tradisional menggunakan kabel koaksial untuk mengirimkan sinyal video dari kamera ke monitor atau DVR atau juga bisa dibilang digital video recorder. Kabel ini mengizinkan transmisi video kualitas tinggi dalam jarak cukup jauh tanpa banyak noise. Dan juga konektor BNC sering digunakan dalam instalasi CCTV ini. Yang keempat ada jaringan internet atau internet broadband atau DOCSIS. DOCSIS ini kepanjangan dari Data over Cable Service Interface Specification. Adalah standar teknologi yang memungkinkan penyedia layanan internet menggunakan jaringan TV kabel untuk memberikan akses internet broadband. Karena kabel koaksial ini digunakan untuk mengirim data internet dari ISP ke modem pelanggan. Jadi kabel koaksial ini memungkinkan kecepatan internet tinggi dan stabil, terutama pada area yang sudah memiliki infrastruktur kabel TV kabel. Dan yang kelima ada transmisi radio frekuensi.
karena kabel koaksial juga dipakai untuk mentransmisikan sinyal frekuensi radio dalam berbagai perangkat komunikasi. Misalnya pada sistem radio amatir, pemancar radio, antena WiFi, dan perangkat komunikasi lain yang membutuhkan sinyal radio frekuensi yang bersih. Shielding di kabel koaksial ini membantu menjaga kualitas sinyal supaya agar tidak terganggu oleh sumber lain. Jadi itulah pembahasan tentang kabel koaksial. Selanjutnya kita akan membahas tentang kabel fiber optik. Pengertian dari kabel fiber optik adalah media transmisi data yang menggunakan gelombang cahaya, biasanya laser atau LED, untuk mengirimkan informasi melalui serat kaca atau plastik yang sangat tipis, berbeda dengan kabel tembaga seperti UTP atau koaksial yang menggunakan sinyal listrik. Fiber optik menggunakan sinyal cahaya. Fiber optik memungkinkan kecepatan data sangat tinggi dan jarak transmisi yang jauh tanpa banyak kehilangan sinyal. Adapun struktur kabel fiber optik ini terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama itu core atau inti, berfungsi sebagai serat kaca atau plastik tempat cahaya merambat. Terus ada juga glading atau selubung dalam, berfungsi untuk lapisan di sekitar inti yang memantulkan cahaya ke inti, atau prinsip total internal reflection. Dan ada juga buffer coating atau pelindung buffer, berfungsi untuk melindungi serat dari kerusakan fisik dan kelembapan. Dan ada juga strengthening fiber atau serat penguat. Ini tuh berfungsi untuk memberikan kekuatan tarik pada kabel agar tidak mudah terputus. Dan yang terakhir ada outer jacket. Ini tuh berfungsi untuk melindungi seluruh kabel dari kerusakan fisik dan lingkungan. Adapun prinsip kerja dari fiber optik ini adalah sinyal data dikonversi menjadi sinar cahaya atau laser atau LED. Cahaya ini merambat melalui inti fiber dengan bantuan pantulan total dalam inti dan glading. Terus juga karena cahaya tidak mudah terpengaruh gangguan elektromagnetik, jadi sinyalnya itu tetap kuat dan stabil meski melewati jarak jauh. Yang keempat, ada jenis fiber optik. Jenisnya itu ada dua. Yang pertama, single mode fiber atau SMF, berkarakteristik inti sangat kecil, kurang lebih 8-10. Cahaya merambat lurus. Penggunaannya itu di jarak jauh, kecepatan tinggi, misalnya telekomunikasi antar kota. Terus yang kedua ada multi mode fiber atau MMF. Inti berkarakteristik inti lebih besar. Cahaya merambat dengan banyak mode atau pola. Penggunaannya itu di jarak pendek, misal jaringan lokal, data center.
Dan yang kelima, ada kelebihan kabel fiber optik. Kelebihannya itu yang pertama, kecepatan transmisi sangat tinggi hingga Tbps dengan teknologi terbaru. Terus yang kedua, jarak transmisi jauh tanpa repeater dalam mencapai puluhan hingga ratusan kilometer. Terus yang ketiga, ada tahan terhadap gangguan elektromagnetik. Terus ada juga ukuran kabel kecil dan ringan, dan keamanannya tuh tinggi karena sulit disadap tanpa merusak kabel. Terus adapun yang keenam itu kekurangan kabel fiber optik ini, karena kekurangannya itu yang pertama, harga instalasi dan peralatan relatif mahal. Terus yang kedua, kabel lebih empuk dibanding kabel tembaga, jadi harus hati-hati saat instalasi. Terus yang ketiga, perlu peralatan khusus untuk penyambungan dan perawatan. Dan yang ketujuh itu ada penggunaan kabel fiber optik. Penggunaannya itu yang pertama, telekomunikasi jarak jauh, misalnya internet, telepon. Kedua, jaringan komputer di data center. Terus yang ketiga, jaringan televisi kabel dan satelit. Terus yang keempat, ada sistem keamanan dan militer. Yang kelima, medis atau endoskopi dan alat diagnosis. Selanjutnya ada perbandingan fiber optik dengan kabel tempat, yang dimana perbandingannya itu di bidang kecepatan. Fiber optik itu kecepatannya sangat tinggi dibandingkan kabel tempa, karena kabel tempa ini kecepatannya lebih rendah. Terus jarak, kalau jarak di fiber optik itu jaraknya sangat jauh, sedangkan di kabel tempa itu jaraknya hanya terbatas, kurang lebih 100 meter untuk UTP. Terus gangguan, fiber optik itu tahan dari gangguan elektronik, EMI atau RFI. Sedangkan kabel tempa itu sangat rentan terhadap gangguan. Terus masalah biaya, fiber optik itu biayanya mahal, sedangkan kabel tempa itu biayanya lebih murah. Terus masalah ketahanan, fiber optik itu ketahanannya lebih tahan dibandingkan kabel tempa. Ketahanan fisik itu kalau fiber optik itu rapuh, sedangkan di kabel tempa itu ketahanan fisiknya lebih kuat dan sangat fleksibel. Nah, itulah pembahasan tentang media terpandu. Jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas dari pembahasan kita kali ini, bisa saja nanti ditanyakan di forum. Selanjutnya kita akan membahas tentang media transmisi tak terpandu. Adapun pengertian dari media transmisi tak terpandu ini adalah cara mengirimkan sinyal komunikasi tanpa menggunakan kabel fisik. Sinyal dikirimkan melalui gelombang elektromagnetik yang dipancarkan ke udara atau ruang bebas. Contohnya saat kita menggunakan sinyal WiFi, sinyal dikirimkan secara nirkabel lewat udara, bukan melalui kabel.
transmisi tak terpandu ini memiliki karakteristik. Yang pertama, tidak menggunakan kabel, yang dimana ini data dikirim melalui gelombang radio, mikro, atau cahaya yang melayang di udara. Terus yang kedua, sinyal menyebar luas, yang dimana maksudnya gelombang elektromagnetik bisa menjangkau area yang luas. Terus juga rentan gangguan karena sinyal dipancarkan di udara, jadi bisa terganggu oleh cuaca, benda penghalang, atau sinyal lain. Terus juga cocok untuk tempat sulit pasang kabel, misalnya di luar ruangan, di atas gedung, atau daerah terpencil. Yang ketiga itu ada jenis-jenis dari media transmisi terpandu ini, yaitu yang pertama gelombang radio. Adalah salah satu jenis gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk mengirim data, suara, atau sinyal melalui udara tanpa menggunakan kabel. Dalam jaringan komputer, gelombang radio digunakan untuk komunikasi nirkabel atau wireless seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan seluler. Cara kerja dari gelombang radio ini yang pertama, data digital dari komputer diubah menjadi sinyal elektromagnetik atau gelombang radio oleh pemancar atau transmitter. Cara kerja yang kedua itu gelombang radio ini kemudian dipancarkan melalui antena ke udara. Terus yang ketiga, penerima atau receiver menangkap gelombang tersebut melalui antenanya dan mengubahnya kembali menjadi data digital. Frekuensi gelombang radio ini memiliki rentang frekuensi dari 3 kHz hingga 300 GHz, dibagi dalam beberapa kategori. Jenis frekuensi rentang frekuensi penggunaan yang pertama VLF atau frekuensi 3-30 kHz komunikasi kapal selam. Terus yang kedua low frekuensi itu 30-300 kHz, ini navigasi kapal. Terus ada medium frekuensi, ini tuh 300 sampai 3 MHz radio AM. Terus high frekuensi 3 sampai 30 MHz komunikasi jarak jauh radio amatir. Terus ada very high frekuensi 30 sampai 300 MHz radio FM dan TV analog. Terus ada ultra high frekuensi 300 MHz sampai 3 GHz TV digital, Wi-Fi atau HP. Terus ada super high frekuensi 3 sampai 30 GHz. Ini tuh Wi-Fi 5 GHz, radar, dan microwave link. Adapun kelebihan dari gelombang radio ini yang pertama tidak membutuhkan kabel fisik, yang dimana mudah dipasang dan digunakan di area luas. Terus yang kedua, biaya instalasinya murah karena tidak perlu infrastruktur kabel panjang. Yang ketiga, ada dapat menembus dinding dan bangunan
berbeda dengan infrared yang butuh line of sight. Dan yang keempat, contoh untuk komunikasi bergerak atau mobile, misalnya ponsel, laptop, perangkat. Terus ada juga kekurangannya. Yang pertama, rentan gangguan atau interferensi karena cuaca, perangkat elektronik, atau gelombang lain bisa mengganggu sinyal. Kedua, keamanan rendah karena sinyalnya itu mudah disadap karena menyebar di udara. Terus yang ketiga, bandwidth terbatas, tidak secepat fiber optik untuk transfer data besar. Contoh penggunaan gelombang radio ini yang di dalam jaringan. Yang pertama di WiFi, menggunakan frekuensi 2,4 GHz atau 5 GHz, memungkinkan komputer atau laptop terhubung ke jaringan tanpa kabel. Yang kedua, Bluetooth, menggunakan frekuensi 2, GHz untuk komunikasi antar perangkat jarak dekat 10-100 meter. Dan yang ketiga ada jaringan seluler atau GSM, LTE atau 4G, menggunakan berbagai rentang frekuensi radio untuk komunikasi suara dan data internet nirkabel. Terus yang keempat ada radio AM atau FM, menggunakan frekuensi rendah hingga tinggi untuk siaran radio. Gelombang radio dalam jaringan komputer. Dalam jaringan, gelombang radio digunakan oleh access point untuk mentransmisikan data antara perangkat pengguna seperti laptop, HP atau tablet, dan jaringan utama itu router dan server. Gelombang ini memudahkan koneksi internet tanpa kabel di rumah, kantor, dan area publik. Dan yang kedua ada gelombang mikro atau microwave. Microwave adalah media transmisi tak terpandu atau nirkabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik yang berfungsi tinggi, biasanya antara 1 GHz hingga 300 GHz, untuk mengirimkan data dari satu titik ke titik lain. Microwave ini bekerja dengan cara mengirimkan sinyal dalam bentuk gelombang mikro melalui udara tanpa menggunakan kabel fisik, tetapi memerlukan jalur pandang langsung atau line of sight antara pemancar dan penerima. Cara kerjanya yang pertama itu, data dari sumber diubah menjadi sinyal elektromagnetik, dan yang kedua, sinyal dikirim melalui antena microwave ke penerima di lokasi tujuan. Yang ketiga, sinyal diterima oleh antena penerima, kemudian diubah kembali menjadi data digital karena membutuhkan line of sight. Line of sight biasanya digunakan menara relay untuk menjaga sinyal tetap stabil jika jaraknya jauh. Adapun jenis microwave itu yang pertama, gelombang terestrial, yang dimana digunakan untuk komunikasi jarak menengah hingga jauh di permukaan bumi, biasanya antar menara atau antar gedung.
Terus contohnya itu sistem komunikasi telepon antar kota, jaringan TV, dan jaringan militer. Terus yang kedua ada gelombang mikrosatelit, yang dimana sinyal ini dikirim ke satelit di orbit bumi, lalu dipantulkan kembali ke penerima di wilayah lain. Cocok untuk berkomunikasi antar negara atau benua. Contohnya seperti TV satelit, GPS, dan komunikasi global. Adapun kelebihan dari microwave ini yang pertama, kecepatan transmisi tinggi. Kedua, mampu menjangkau jarak jauh dengan bantuan satelit atau relay. Ketiga, tidak memerlukan kabel fisik. Biaya pemasangan jadi lebih hemat. Terus yang keempat, cocok untuk daerah yang sulit dijangkau oleh kabel. Dan ada juga kekurangan dari microwave ini, yaitu yang pertama, rentan terhadap gangguan cuaca seperti hujan, badai, kabut. Terus yang kedua, memerlukan line of sight antara antena pemancar dan penerima. Dan yang ketiga, biaya awal instalasi antena dan menara cukup mahal. Terus yang keempat, kapasitas data bisa turun jika ada interferensi sinyal lain. Contoh penggunaannya itu di yang pertama, komunikasi satelit seperti TV satelit, internet. Yang kedua, komunikasi antar gedung. Ketiga, sistem GPS dan komunikasi kendaraan. Dan yang keempat, jaringan sistem siaran televisi jarak jauh. Selanjutnya ada gelombang inframerah atau infrared, yang dimana infrared ini adalah media transmisi nirkabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi lebih rendah dari cahaya tampak, yaitu sekitar 300 GHz hingga 430 THz. Gelombang ini tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi bisa digunakan untuk mengirim data jarak dekat tanpa kabel, biasanya antara perangkat elektronik. Cara kerjanya yang pertama, sumber data misalnya laptop, HP, atau remote mengubah data menjadi sinyal cahaya inframerah. Yang kedua, sinyal dikirimkan melalui udara secara langsung menuju penerima. Yang ketiga, penerima menangkap sinyal inframerah dan mengubahnya kembali menjadi data digital. Jadi, transmisi inframerah ini membutuhkan jalur pandang langsung, line of sight antara pemancar dan penerima. Ciri-ciri inframerah ini yang pertama, tidak bisa menembus dinding atau benda padat. Yang kedua, biasanya digunakan hanya untuk komunikasi jarak pendek, yaitu berkisaran 1-5 meter. Yang ketiga, umumnya hanya digunakan antara dua perangkat saja, point to point. Adapun kelebihan dari infrared ini yang pertama, tidak terganggu oleh gelombang radio karena memakai cahaya. Kedua, aman, sinyal tidak menembus dinding sehingga sulit disadap. Dan yang ketiga, murah dan mudah digunakan. Dan yang keempat, cocok untuk berkomunikasi jarak pendek antar perangkat pribadi. Dan ada juga kekurangan dari inframerah ini. Yang pertama, harus berhadapan langsung, tidak bisa lewat tembok atau benda. Yang kedua,
jarak terbatas, biasanya hanya beberapa meter saja. Yang ketiga, terpengaruh oleh cahaya matahari atau sumber cahaya kuat. Dan yang keempat, hanya dapat menghubungkan dua perangkat dalam satu waktu saja. Contoh penggunaannya itu yang pertama di remote TV atau AC, karena mengirim sinyal dari remote ke perangkat. Yang kedua, transfer data antar laptop atau HP lawas sebelum Bluetooth. Terus yang ketiga ada koneksi printer nirkabel yang lama. Keempat, sensor pintu otomatis dan detektor gerak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gelombang cahaya atau light wave, yang dimana gelombang cahaya ini adalah media transmisi nirkabel yang menggunakan cahaya tampak atau visible light sebagai pembawa sinyal data. Artinya, data dikirimkan melalui pancaran cahaya yang bisa dilihat oleh mata manusia, biasanya menggunakan laser atau LED sebagai pemancar. Gelombang cahaya bekerja tanpa kabel, tetapi memerlukan jalur pandang langsung antara pemancar dan penerima, mirip seperti inframerah. Frekuensi dan karakteristiknya adalah berfrekuensi sekitar 430 THz sampai 770 THz. Panjang gelombangnya itu 400 sampai 700 nanometer. Terus tidak dapat menembus dinding atau benda padat. Rentan juga terhadap gangguan cahaya matahari dan kabut. Cara kerjanya itu data digital diubah menjadi pancaran cahaya, biasanya laser atau LED. Terus yang kedua, cahaya diarahkan langsung ke penerima yang sensitif terhadap cahaya. Terus yang ketiga ada penerima mengubah sinyal cahaya kembali menjadi data digital. Karena kecepatannya tinggi, gelombang cahaya sering digunakan untuk komunikasi point to point antar dua titik langsung seperti antar gedung atau menara. Kelebihan dari gelombang cahaya ini yang pertama, kecepatan transmisi sangat tinggi, bahkan lebih cepat dari microwave. Terus yang kedua, tidak mudah disadap karena cahaya terarah dan fokus. Yang ketiga, tidak terganggu oleh sinyal radio atau elektromagnetik lainnya. Dan yang keempat, cocok untuk komunikasi jarak menengah antar gedung atau tower. Dan adapun kekurangan dari gelombang cahaya ini, yang pertama, memerlukan jalur pandang langsung antara pemancar dan penerima. Kedua, tidak dapat menembus dinding atau halangan fisik. Yang ketiga, mudah terganggu oleh kabut, hujan, atau sinar matahari langsung. Dan yang keempat, jarak komunikasi terbatas dibandingkan satelit. Contohnya itu free space optics atau FSO, komunikasi data antar gedung yang menggunakan sinar laser. Yang kedua, light fidelity, yaitu teknologi mirip WiFi tetapi menggunakan lampu LED untuk mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi. Terus yang ketiga, sistem komunikasi optik ruang bebas.
antara dua tower atau perangkat optik. Nah, tadi kita sudah membahas tentang jenis-jenis dari media tak terpandu ini. Dan sekarang adapun kelebihan media tak terpandu itu yang pertama, mudah dan fleksibel, yang dimana tidak perlu kabel dan mudah dipasang, juga mudah dipindahkan. Kedua, cocok untuk lokasi sulit karena bisa digunakan di tempat yang tidak memungkinkan pemasangan kabel. Dan yang ketiga, mobilitas tinggi karena cocok untuk perangkat yang bergerak seperti ponsel dan laptop. Terus yang keempat, ada cakupannya itu luas, biasanya menjangkau area yang luas tanpa kabel. Yang kelima, ada kekurangan media tak terpandu. Ya, kekurangannya itu yang pertama, rentan gangguan, yang dimana seperti gangguan cuaca, bangunan, dan perangkat lain bisa mengganggu sinyal. Terus yang kedua, terbatas jarak dan penghalang karena gelombang mikro dan inframerah perlu garis pandang. Gelombang radio lebih fleksibel. Ketiga, keamanan rendah karena sinyal bisa disadap lebih mudah karena dipancar bebas di udara. Terus yang keempat, kualitas sinyal dipengaruhi lingkungan, misalnya hujan, kabut, atau penghalang bisa menurunkan kualitas. Yang keenam itu ada contoh penggunaan media transmisi tak terpandu, yang dimana pertama, telepon seluler dan wifi karena data dikirim kabel melalui gelombang radio. Terus yang kedua, siaran radio dan TV menggunakan gelombang radio untuk siaran. Ketiga, komunikasi satelit karena gelombang mikro dipakai untuk komunikasi jarak jauh melalui satelit. Terus yang keempat, remote control, yang dimana remote TV menggunakan sinyal inframerah untuk mengirim perintah. Terus yang kelima, ada Bluetooth karena komunikasi jarak dekat antar perangkat menggunakan gelombang radio frekuensi yang sangat rendah. Dan yang ketujuh itu perbandingan media terpandu dan tak terpandu. Kalau di bidang aspek jalur transmisi, media terpandu itu kabel fisik seperti tembaga dan fiber optik. Sedangkan jalur transmisi di media tak terpandu itu gelombang elektromagnetik di udara. Terus kalau masalah gangguan, media terpandu itu gangguannya lebih tahan terhadap gangguan, sedangkan media tak terpandu rentan terhadap gangguan dari lingkungan dan perangkat lain. Terus masalah mobilitas, media terpandu itu mobilitasnya sangat terbatas pada kabel, sedangkan tak terpandu itu sangat cocok untuk perangkat yang bergerak. Terus kalau masalah keamanan, media terpandu itu lebih aman karena sinyal terbatas dalam kabel, sedangkan tak terpandu rentan penyadapan karena sinyal tuh terlalu dipancarkan bebas di udara. Kalau masalah jarak, media terpandu ini terbatas oleh kabel, sedangkan media tak terpandu ini bisa jarak jauh tergantung jenis kabel tersebut. Nah, itu saja pembahasan tentang media tak terpandu.
Jika ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang jelas, bisa ditanyakan di forum. Karena di pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang apa itu media terpandu, tak terpandu, jenis-jenisnya, contoh-contoh di kehidupan nyata. Jadi sekarang tugasnya adalah coba kalian jelaskan secara pengertian kalian sendiri tentang media transmisi terpandu dan media transmisi tak terpandu. Adapun kesimpulan yang kita dapat ambil dari pembelajaran kita di pertemuan kali ini adalah yang pertama, media transmisi adalah jalur atau sarana yang digunakan untuk mengirim data dari pengirim ke penerima dalam jaringan komputer. Terus yang kedua, media transmisi itu dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, media terpandu atau guided media, yang dimana media ini menggunakan kabel fisik seperti kabel tembaga dan kabel serat optik. Yang kedua, ada media tak terpandu atau unguided media, yang dimana media ini menggunakan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan melalui udara tanpa kabel fisik seperti gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, dan gelombang cahaya. Terus media terpandu biasanya lebih aman dan stabil dari gangguan, tapi terbatas oleh jarak dan kurang fleksibel. Dan juga media tak terpandu lebih fleksibel dan memungkinkan komunikasi tanpa kabel, tapi lebih rentan terhadap gangguan dan penyadapan. Terus yang terakhir, pemilihan media transmisi tergantung pada kebutuhan, kecepatan, jarak, lingkungan, biaya, dan keamanan jaringan. Nah, itulah kesimpulan yang dapat kita simpulkan di pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita sudah pelajari hari ini dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari, dan kita juga dapat membedakan transmisi media terpandu dan tak terpandu. Sekian pembelajaran kita hari ini tentang media transmisi jaringan komputer. Semoga dengan penjelasan ini kalian dapat memahami bagaimana data dapat berpindah dari satu perangkat ke perangkat lain, baik melalui kabel maupun gelombang udara. Sebelum kita akhiri, Ibu akan menyampaikan sedikit pesan, yaitu teknologi diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia, tapi hanya orang yang mau belajar dan beradaptasi yang akan mampu menguasainya. Maka dari itu, jangan pernah berhenti belajar, karena ilmu yang kalian pelajari di hari ini akan menjadi bekal yang sangat berharga di masa depan.
Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.